Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Anissa Halimatus Sadiah dan teman saya Yati Nur Hayati. Kami dari kelas Ekonomi Syariah 3B akan menjelaskan makalah sejarah perkembangan Islam pada masa Rasulullah, yaitu pada masa Madinah. Untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Iman Zalaluddin Rifai, MH. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu masuknya Islam di Madinah. Secara sosiologis historis, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW hijrah. Di antara faktor tersebut antara lain didahului dengan adanya baiat-baiat atau janji-janji setia yang diikuti oleh orang-orang Madinah. Padahal tidak banyak orang yang mengetahui Arabia, karena Arabia hanyalah daerah yang tidak menarik bagi bangsa-bangsa lain. Suasana Yastrib yang begitu kondusif merupakan berita gembira bagi Nabi Muhammad SAW sebelum melakukan hijrah. Hal ini karena suku Aus dan Khazraj di Yastrib telah masuk Islam dan bersedia menerima Nabi dan ajarannya. Dua suku tersebut masuk dalam Islam dalam 3 gelombang. Yang pertama terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Saat itu beberapa orang dari mereka datang ke Mekah untuk melakukan ziarah ke Baitullah. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau memperkenalkan diri kepada mereka. Kemudian Nabi mengadakan pertemuan di Aqabah dengan mereka. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyatakan beriman dan masuk Islam. Yang kedua terjadi pada tahun ke-12 kenabian atau 621 Masehi. Jumlahnya 12 laki-laki dan 1 perempuan. Saat itu mereka mengadakan pertemuan dan membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW yang dikenal dengan Perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian ini dalam sejarah Islam juga dikenal dengan sebutan perjanjian wanita, karena ada seorang wanita bernama Afra binti Abid bin Sa'labah ikut di dalam perjanjian tersebut. Gelombang ketiga terjadi pada tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi. Sebanyak 73 penduduk Yastrib berkunjung ke Mekah dan mengajukan permohonan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau hijrah ke Yastrib. Perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Aqabah kedua. Mereka berjanji kepada Nabi Muhammad SAW akan patuh dan setia kepada beliau, akan konsisten membela Nabi Muhammad SAW dengan segenap kemampuan mereka, baik harta benda, bahkan nyawa mereka sekalipun yang menjadi taruhannya. Selanjutnya, kondisi yang membuat Islam mudah masuk ke kota Madinah terdapat beberapa faktor internal selain faktor adanya baiat. Di antara faktor-faktor yang paling penting adalah, yang pertama, penduduk Yastrib adalah orang yang paling dekat dengan agama Samawi, karena mereka banyak mendengar dan berdekatan dengan orang-orang Yahudi. Yang kedua, kelompok Yahudi Yastrib sering mengancam orang-orang Arab atau suku-suku di Yastrib terutama tentang kabar akan kemunculan seorang nabi yang semakin dekat, dan Yahudi akan mengikutinya kemudian mengusir orang-orang Arab tersebut. Oleh sebab itulah, orang-orang Arab Yastrib menjadi orang yang paling awal mengikuti Nabi dibandingkan dengan Yahudi. Yang ketiga, suku Aus dan Khazraj itu dalam permusuhan yang akut. Maka setiap kelompok dari mereka bersegera untuk memasuki Islam sehingga mereka bisa lebih kuat dari yang lain. Baik, materi yang selanjutnya yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW akan dipaparkan oleh saudari Yati Nur Hayati. Ya, baik, selanjutnya strategi dakwah Rasulullah SAW. Dampak perubahan peradaban yang paling signifikan pada masa Rasulullah yaitu perubahan tatanan sosial. Suatu perubahan mendasar dari masa amoral menuju moralitas yang beradab. Dalam tulisan Ahmad Al-Husayri diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi dirandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW di bawah bimbingan wahyu. Di antara dampak positifnya yaitu dengan pembangunan masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Pembangunan masjid ini merupakan bagian dari strategi dakwah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melebarkan sayap Islam.
karena masjid memiliki peranan penting dalam sejarah Islam. Di samping sebagai tempat untuk beribadah, masjid juga merupakan madrasah yang menghasilkan pemimpin muslim yang berkompeten serta menjadi pembawa panji keislaman. Di sisi lain, masjid juga menjadi tempat pemilihan khalifah, da'iyat, dan diskusi tentang semua persoalan umat sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Dari masjid pula lahirlah para pasukan tangguh. Di masjid ini pula Nabi menyambut utusan para suku dan delegasi para raja dan penguasa. Adapun strategi kedua yaitu dengan membangun ukhuwah Islamiyah, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Dalam hal ini Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dalam karyanya Al-Bidayah wa Al-Nihayah bahwa Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin di rumah Anas bin Malik. Kaum Ansor dengan lapang dada membantu kaum Muhajirin dalam hal apapun, seperti tempat tinggal, bahkan harta benda sekalipun. Persaudaraan ini kemudian mampu menghilangkan sekat kesukuan dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Kemudian kaum Ansor mensedekahkan rumah yang mereka, bahkan istri mereka ada yang diceraikan untuk dinikahkan dengan kaum Muhajirin. Persaudaraan ini menjadi lebih kuat daripada hanya berdasarkan keturunan. Sebelumnya kaum Ansor yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj saling bermusuhan. Ukhuwah yang merasakan iman di bawah risalah Nabi Muhammad SAW telah melunakkan hati mereka. Keberhasilan Rasulullah dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor merasakan iman tidak lepas dari kecerdasan beliau dalam melenyapkan ikatan kesukuan. Adapun eksistensi kabilah sebagai bagian dari sunatullah dan fitrah penciptaan manusia tetap ada dan tidak dihapus. Yang dihapus oleh Nabi Muhammad SAW yaitu paham kesukuan yang sempit dan picik serta primordialisme, ta'assub jahiliyah yang mengklaim sukunya paling unggul, super, mulia, paling baik, dan berkualitas. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Untuk menyelaraskan hubungan antara 3 kelompok tersebut, Nabi mengadakan perjanjian atau kesepakatan dalam piagam yang disebut dengan Konstitusi Madinah. Yang isinya itu yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, jika salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Yang ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian apapun dengan kaum Quraisy. Yang keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin dan muslim maupun bangsa Yahudi, saling membantu secara moral dan material. Yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Perjanjian atau kesepakatan ini juga terkenal dengan nama Piagam Madinah. Dalam literatur barat, Piagam Madinah disebut Madinah Konstitusi. Konstitusi ini dikenal dan diakui sebagai konstitusi tertulis pertama dan dalam sejarah. Kesepakatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan mereka ini bertujuan agar terjaminnya sebuah keamanan dan kedamaian, agar saling toleransi tanpa memusuhi, saling menghormati tanpa membenci, saling menyayangi bukan mencaci, hingga tercipta negara yang penuh kedamaian, kerukunan antar semua rakyatnya. Setelah tatanan masyarakat Madinah terwujud, maka strategi selanjutnya yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Rasulullah SAW segera menentukan dasar-dasar yang kuat bagi pertumbuhan, pembinaan, dan pengembangan masyarakat yang baru itu. Pada periode ini, wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi ditujukan untuk pembinaan hukum. Kemudian beliau melaksanakan serta memberikan penjelasan serta contoh-contoh penerapannya secara real dalam praktek kehidupan.
Karena derajat dan martabat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh kualitas takwa kepadanya. Dari semua strategi yang beliau lakukan, Nabi menjadi orang penting di negeri tersebut, pemimpin yang disegani rakyatnya, penyayang kepada seluruh lapisan masyarakatnya, hingga beliau menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.